Halo guys, ketemu lagi dengan Omora di Automore Channel. Nah, kali ini Omora memberikan suatu informasi yang mungkin bisa menjadi jawaban ya buat rekan-rekan dalam memilih mobil Nissan Almera X-Traxy. Jadi ada 7 hal yang kamu perlu perhatikan dalam memilih mobil X-Traxy Nissan Almera. Oke, secara umum sama ya seperti mobil second pada umumnya. Ada beberapa hal yang mungkin kamu perlu perhatikan untuk Nissan Almera. Jadi kamu perlu cek body ya. Ya istilahnya untuk suaranya harus lebih nyaring. Kalau yang di depan ini untuk bempernya Nissan Almera memang terbuat dari plastik ya. Jadi suaranya memang lebih pendem. Tapi untuk body sampingnya itu harusnya lebih nyaring. Gitu. Jadi rasakan suaranya itu tidak ada bekas dempulan atau pernah terjadi accident lah. Ini bumper ini seperti kalau yang bumper bawah sama juga ya, dia plastik. Jadi kita harus tahu juga bentuknya, kalau bisa tidak ada dempulan. Jadi dia pernah crash atau seperti apa. Nah, kalau yang di sini kebetulan sepertinya ada bekas dempulan tipis ya sebelum dicat warna hitam, dan kebetulan memang waktu itu nggak sengaja nabrak, nyerempet sebetulnya ya. Jadinya di sini bisa kelihatan nih ada crack bekas dempulan, tapi sepertinya bukan bekas tabrakan. Jadi mungkin cuma lecet-lecet aja. Ya, ini masih nyaring. Itu yang pertama yang perlu rekan-rekan perhatikan. Oke. Nah, untuk yang kedua biasanya yang paling sering dari rekan-rekan juga share ke kita ya, share ke Omora, itu biasanya nut-nutnya. Nut-nutnya itu maksudnya ini ya, dia tidak konsisten ya. Misalnya di sini nutsnya itu kecil ya, rongganya tuh kecil. Nah, sedangkan di ujungnya itu besar. Jadi di sini muat jari kelingking Omora ya, tapi kalau di samping ujungnya tuh nggak muat, nggak masuk. Jadi nggak konsisten. Ada beberapa hal kemungkinannya pada saat pengecetan. Biasanya ada beberapa yang memang dibuka ya untuk fender depannya ya, atau bumpernya dicopot. Nah, pada saat instalasinya mungkin teknisinya agak kurang apik mengerjakannya ya. Jadi di sini ada sedikit gap. Jadi bisa kalian lihat ini ada gap ya. Jadi nggak mulus smooth gitu seperti yang di sini ya, seperti itu. Jadi ada gap. Bisa saja mobilnya pernah ketabrak, walaupun mungkin crashnya atau tabrakannya tidak terlalu signifikan. Jadi maksudnya signifikan itu tidak merubah struktur dari rangka bodi ya. Rangka bodi hanya di bumper. Nah, ada beberapa juga yang mesin seperti ini. Kalau kalian bisa lihat di sini ada gap ya. Nah, di sini biasanya kalau di dalamnya itu ada namanya ringnya atau cincinnya. Ya, cincinnya nanti Omora tunjukin di video ini, akan tunjukin gambarnya. Cincinnya itu untuk ngegrip antara fender di depan ya, fender yang di bawah ini dengan fender yang di samping. Itu biasanya ada bentuknya panjang ini, terus ada cincinnya. Dia megang di bodi sini untuk megang ke sini. Itu yang kedua. Jadi hal seperti itu yang perlu kalian perhatikan sebelum meminang atau memilih unit di pool taksi ya. Pool taksi nggak apa-apa, maksudnya kalian itu cerewet ataupun ini kenapa ini kok nggak sama, ini apa,
Supaya kalian juga bisa mengerti bahwa yang kalian pilih itu adalah pilihan yang tepat. Jadi bukan membeli kucing dalam karung. Oke, kita lanjut. Untuk 3 itu kita masuk ke ruangan mesin. Jadi ada hal yang perlu diperhatikan buat rekan-rekan. Yaitu mengetahui apakah mobil pernah terjadi tabrakan. Itu biasanya nut-nutnya tuh nggak konsisten ya, atau melewat, atau terlihat seperti bengkok ya. Dan kalian bisa juga lihat struktur dari sasisnya itu biasanya di sini ada beberapa bekas las atau pengok atau seperti apa. Tapi kalau yang Omora lihat dari unit Omora, so far sih masih bagus ya. Itu nut-nutnya juga bagus, nggak terjadi kecelakaan. Ini bagus juga ya. Tuh. Terus kalian juga bisa lihat di sini biasanya kalau udah bekas tabrakan dia tuh nutnya nggak konsisten ya. Seperti ini. Terus di sininya kalian bisa cek satu-satu. Biasanya kalau udah ya terjadi kecelakaan, biasanya nut-nutnya pasti bekas las atau bekas pukulan ya, pukulan. Kalau Omora lihat di sini, so far sih nggak ada ya. Bahkan ininya pun hooknya buat kap mesin juga masih bagus, platnya itu ya. Sorry masih kotor, tapi ya karena memang jarang juga keluar rumah. Terus ada juga hal-hal yang lain, yaitu biasanya itu kabel-kabelnya kalau pernah dia terjadi accident agak kurang rapi ya. Terus ya pernak-pernik ini mungkin agak-agak kotor atau sininya lah gitu. Nah seperti itu. Jadi hal yang perlu diperhatikan di nomor 3 itu yaitu nut-nutnya ya, nut-nutnya. Kalian perhatikan untuk membeli unit yang tepat buat rekan-rekan. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 4. Oke, untuk yang keempat itu ban ya. Jadi kalian mesti perhatikan ban yang dikasih dari perusahaan taksi ya, baik itu pedagang maupun Bluebird ya. Tapi saya saranin sih belanjanya di Bluebird aja. Jadi kalau kalian bisa lihat, kalian bisa ngecek ya kira-kira seberapa bagus bannya ya. Kembangnya tuh harus dalam ya, seperti ini masih dalam, jadi masih bisa kita pakai paling tidak ya sekitar 6 bulan atau 1 tahun. Nah untuk mengetahui produksi ya ban ini ya, tanggal itu bisa dilihat, dicek. Kalau model ini kebetulan kita ngeliatnya yang GT radial, kalian bisa cek di sini nih. Di sini ada angka ya 3718. Itu maksudnya minggu ke-37 di tahun 2018. Jadi kalau bisa dibilang mobil ini masih bannya masih di bawah 2 tahun ya. Jadi masih cukup bisa dipakai mungkin sekitar 1 tahun ke depan sebelum kita katakanlah punya budget untuk ganti di 4 roda. Tapi kalau Omora lihat, jadi untuk sebelah kiri depan itu 2018 produksinya, sebelah kanan itu dekat supir 2017. Terus yang belakang ini produksinya sama di 2017 minggu ke-31 ya. Terus kalau yang belakang kanan
Ini sama juga ya, minggu ke-45 di 2017. Jadi so far sih sebetulnya masih di bawah 2 tahun ya bannya ya. Jadi masih bisa lah untuk kita pakai ya, paling tidak ke luar kota yang tidak terlalu jauh, mungkin ke Bandung, ke Bogor, ke Cilegon ya, seperti itulah. Mungkin masih bisa dipakai. Itu juga untuk mempengaruhi buat rekan-rekan yang mungkin pemilihan mobil Nissan Almera itu karena memang dari segi budget ya. Jadi kalau kita dapat ban yang menurut kita masih bisa layak pakai, itu juga bisa menekan biaya operasional. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Oke, yang kelima pastinya berkaitan sama transmisi ya. Jadi buat rekan-rekan harap diperhatikan khususnya di bagian transmisi atau kopling atau kampas kopling, itu yang perlu diperhatikan ya, karena sudah dipastikan memang mobil ini mobil yang operasionalnya sangat tinggi ya. Bahkan mungkin sehari bisa katakanlah kilometernya di atas 300 km ya. Jadi harus diperhatikan itu kopling. Jadi koplingnya jangan terlalu ringan, jangan terlalu juga berat. Dan kalau ini masih bisa dikatakan masih bagus ya menurut Omora ya. Menurut Omora, terus ininya juga masih harus enak masukinnya ya. Seperti itu. So far sih setelah hampir lebih dari 3 bulan ya semenjak Omora beli, untuk kopling tidak ada kendala berarti ya, dalam arti akselerasi masih cukup baik, tanjakan juga masih gigit ya, kalaupun berhenti di kemiringan tertentu juga masih bagus. Untuk dia stop and go nya ya masih bagus, punya torsi yang cukup baik ya. Itu yang kelima. Oke, untuk yang nomor 6 pastinya berkaitan dengan kenyamanan. Kenyamanan itu berkaitan dengan kaki-kaki ya pastinya. Ada yang namanya shockbreaker, ada yang namanya prayer, ada yang namanya terot, long terot ya, ball joint, seperti itu ya. Jadi kalau bisa dipastikan, karena biasanya untuk cek unit taksi itu jarang yang bisa keluar dari pool ya. Mungkin rekan-rekan punya pengalaman kalau yang ada bisa keluar dari pool, mungkin itu bisa lebih baik ya untuk kita memberikan gambaran bahwa bagaimana sih kinerja dari kaki-kakinya Nissan Almera. Karena biasanya kalimat yang dibicarakan oleh salesnya dari perusahaan taksi itu dibuat layak ya, bukan diganti baru. Jadi seberapa layaknya itu kita belum bisa kasih atau Omora belum bisa kasih review yang baik, karena memang kita tesnya itu biasanya di area pool. Jadi pastikan untuk kaki-kakinya bisa dikatakan nyaman ya. Nggak ada bunyi yang menurut kita sebagai orang awam ya itu kurang yakin bahwa itu enak didengar. Jadi bunyinya seperti tek tek tek, ada bunyi duk duk duk. Oke, yang terakhir nomor 7. Nah, nomor 7 itu berkaitan dengan kesejukan. Kesejukan pastinya berkaitan dengan AC ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan yang gampang ya sebetulnya, pada saat kita nyalakan di pool ya, kalian coba tes AC-nya. Apakah pertama kali pada saat menyalakan AC-nya ada bunyi melencit ya di area mesin dan akhirnya hilang? Mungkin seperti ini ya, Omora tes. Jadi Omora tes ini sebetulnya ada juga suara yang menurut Omora sedikit aneh ya, aneh. Karena Omora kan orang awam ya, bukan orang spesialis ya, spesialis
mobil second atau apa, mobil ekstraksi ya. Nah, torsi untuk pertama kali biasanya di atas 1000 rpm. Itu menurut Omora cukup normal, dan dia akan menurun kembali ke angka 1000 ya, 1000 rpm untuk mendapati idle-nya yang standarnya. Jadi kalau kalian mulai start awal mobil di pagi hari, dia naik di 1600 atau 1400, itu cukup normal. Dia akan lama-lama akan berturun ke idle-nya sekitar 1000 rpm. Oke, nah seperti ada bunyi mendencit. Seperti tadi ya. Nah, kalau yang tadi itu sebetulnya normal. Itu naiknya kompresor untuk ngedorong si freonnya ya. Gitu. Tapi kadangkala Omora juga mendengar biasanya mendencit seperti apa ya, tali seperti belt yang kering gitu ya. Mungkin rekan-rekan punya pengalaman yang sama. Kira-kira masalahnya itu apa? Apakah itu kompresor ya? Apakah itu ada yang lain gitu ya, permasalahannya bukan di AC. Jadi seperti itu. Nah, untuk melihat kondisi AC yang baik, pada saat kalian cek di pool, biasanya Omora tuh cek di poin 1 aja ya, poin 1, dan tunggu sekitar 5 menit pada saat kondisi panas ya. Biasanya kan kita cek itu di pool itu panas, itu kalian diemin aja sekitar 5 menit. Biasanya pada posisi di panas itu, kita kan awalnya pas masuk kan panas banget ya. Nah, tapi kalau setelah 5 menit kalian merasa suhu ruangannya berasa berbeda atau terasa lebih nyaman, mungkin bisa dipastikan AC-nya masih dalam kondisi bagus ya. Tapi tidak salahnya setelah kalian katakanlah beli Nissan Almera itu, mungkin bisa juga dicek ke spesialis AC. Mungkin hanya untuk penambahan freon atau cuci kompresor saja ya, seperti itu. Atau cuci evap. Biasanya evap itu biasanya kalau kisi-kisinya ya di depan itu biasanya dicuci seperti layaknya kita cuci AC di rumah saja, seperti itu. Oke guys, mungkin seperti itu video Omora kali ini mengenai 7 hal yang perlu kalian perhatikan dalam memilih unit Nissan Almera, baik di pool BB maupun di pedagang. Jadi bila bermanfaat video kali ini, jangan lupa klik like dan jangan lupa juga klik subscribe channel Automor supaya rekan-rekan bisa mengetahui informasi menarik mengenai otomotif maupun mengenai Nissan Almera yang kali ini Omora pegang. Dan jangan lupa juga share video ini di media sosial lainnya, dan jangan lupa juga kirim komentar di bawah. Mungkin ada hal-hal yang rekan-rekan bisa info ke Omora yang mungkin bisa Omora ulas di video-video berikutnya. Oke, buat rekan-rekan jangan lupa juga tetap safety ya, baik menggunakan masker pada saat kalian di luar rumah maupun tetap mencuci tangan. Oke, mungkin seperti itu teman-teman, tetap semangat.